Kan kita sering sekali mendapatkan bahwa literasi kita rendah. Menurut saya yang sesungguhnya terjadi sekarang buku tuh ada, tapi distribusi buku kita itu tidak cukup rata gitu menyebarkan buku-buku ini sampai ke pelosok-pelosok gitu. Sehingga orang-orang yang berada di daerah-daerah itu ya tidak punya pilihan kecuali kan datang ke ibu kota provinsinya gitu. Pernah ada momen-momen kayak merasa ini kok susah banget ya? Di antara yang sering saya baca berulang-ulang itu Pendekar Pemanah Raja Wali. Itu kalau boleh dibilang buku yang paling saya sering hatamkan selain Al-Quran yaitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobrolin Hidup bareng gue Ali. Dan kali ini kita kedatangan seorang pekerja teks komersial ya. PTK jadinya ya. Betul. Dan juga CEO dari publisher Bentang Pustaka, ada Mas Salman Faridi. Apa kabar Mas Salman? Kabar baik, alhamdulillah. Sehat sekali ya. Alhamdulillah. Thank you. Dari Jogja, Bentangan kantor di Jogja. Ya. Sampai ke Tangsel, ke Bintaro. So, jauh loh ke sini ternyata. jauh ya ternyata ya. Tapi ya nggak bisa naik karena sepeda. dari Jogja. Nggak bisa naik sepeda. Bisa sih kalau mau sebenarnya. Karena Mas Alba seorang selain pekerja teks komersial juga atlet sepeda, kayaknya atlet goes yang luar Atlet biasa. dalam tanda petik tuh. Paling jauh dari mana ke mana Mas Alba? Paling jauh itu 1.200 kilo yang saya selesaikan. Itu dari Paris ke Brest, kembali lagi ke Paris. Tahun 2019. Itu selesai tahun 2020 berapa? 2019. Ya dari Setelah itu COVID. 1.200 km dalam berapa tahun? Berapa lama 1.200 itu mestinya sih yang paling lama itu kita bisa selesaikan dalam 90 jam. 90 jam. Cut off-nya. Bersihnya gitu. Iya. Nah, tapi saya overshot. Jadi saya tiba 10 jam kemudian. 100 jam. Totalnya hampir 100 jam. 1.200 kilo. Dan total dalam berapa hari kalau dengan berhenti Itu kan berarti kalau kita hitung 5 harian ya, hampir gitu. Hampir 5 hari. Wow. Jadi kita bahas sepeda jadi udah tahu. Tapi kita kembali ke ini soal literasi ini. Jadi teman-teman kan juga mungkin tahu saya juga sering mengangkat terkait literasi dengan penulis gitu. Nah, tetapi ya kita juga part of the same group juga di Mizan gitu ya. Bentang pun juga bagian dari Mizan. Tetapi saya justru pengen ngobrol ini bukan soal Mizannya, tapi lebih kepada soal literasinya dan ke Mas Salman sendiri gitu dan Bentang gitu. Kalau bicara soal literasi ini, jadi saya nggak kepengen yang kita undang itu hanya sekedar bukan sekedar sih hanya penulis, tapi saya kepengen tuh mengangkat lebih ke si ekosistem literasi ini sendiri secara keseluruhan gitu. Jadi ya penulisnya, mengenai bukunya, tapi juga publishers juga gitu. Bahkan di komunitas-komunitas yang terkait dengan literasi gitu. Nah, sekarang kita alhamdulillah kedatangan Mas Salman representing Bentang gitu, sebagai publisher. Nah, tapi sebelum masuk ke Bentangnya, Mas Salman sendiri ketertarikan dan bahkan kalau saya boleh bilang kepedulian sama dunia perbukuan ataupun literasi itu, how did it start? Iya, ini menarik ini. Karena saya ingat betul waktu kecil itu kan bahan bacaan itu tidak tersedia secara mudah gitu. Nah, dalam hal ini saya harus berterima kasih kepada almarhum Bapak sebenarnya ya, karena saya ingat kecintaan saya membaca itu dimulai dari membaca apapun buku yang tersedia di rumah gitu. Nah, kebetulan waktu itu salah satu yang tersedia, saya ingat betul, majalah Tempo itu bapak saya kebetulan melanggan. Dan saya hanya membaca satu segmen spesifik di majalah itu ada rubrik namanya Indonesiana. Nah, Indonesiana ini satu rubrik yang isinya sebetulnya cerita kayak hal-hal yang unik gitu, yang menarik, terus ada gambar kartunnya oleh
almarhum kartunis Mas Pris dari ITB ya. Itu menarik sekali. Jadi kadang-kadang kocak, lucu dan sebagainya. Ya sebetulnya cuma dari situ saja awalnya, karena yang lain-lain itu kan temanya serius kan gitu. Saya ingat itu yang bisa dibaca anak-anak ketika itu. Nah tapi kebetulan salah satu keluarga saya itu uas saya di Bandung ketika itu, anak-anaknya itu kakak sepupu saya, itu senang langganan komik dari Taman Bacaan. Dan dulu menariknya, Taman Bacaan itu menggunakan sepeda. Jadi dia direct gitu ke rumah-rumah gitu, nganterin bukan bukunya. taman ini bukan actual taman, Iya, tapi justru dari situ dia mengantarkan ke rumah. Nganterin gitu. Nah saya nggak tahu sekarang mungkin saya sudah nggak ada ya. Tapi dulu saya membaca di situ Si Buta dari Gua Hantu, kemudian komik-komik perwayangan gitu, komik-komik silat. Itu saya bacanya dari situ. Kopinho dan sebagainya. Jadi saya baca dari situ tuh. Yang membuat kedatangan Taman Bacaan keliling itu jadi ditunggu-tunggu gitu. Saya tahu tuh. Biasanya kalau hari apa saya harus buru-buru pergi ke rumah nenek saya tuh waktu itu itu kan rumahnya mah agak jauh. Saya minta tolong diantar di hari-hari tertentu si Taman Bacaan keliling itu datang karena kan ada tanggalnya. Jadi di rental tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu. Jadi saya baca dulu, wah sudah selesai. Akhirnya nunggu lagi minggu berikutnya terus seperti itu. Itu awal ketertarikan membaca. Tapi kalau mau dirunut lagi agak jauh ke belakang, kalau di generasi saya itu anak-anak SD itu belajar membaca dari buku Ini Budi. Oke. Nah itu saya ingat. Buat yang kata boleh ceritakan buku Ini Budi ini apa gitu? Buku Ini Budi itu adalah buku yang esensial untuk anak-anak sekolah dasar pada zamannya, ya. Dan itu biasanya diturunkan dari generasi ke generasi. Ya. Itu keluarga Budi itu kakaknya Wati kan. Ini Budi, ini Wati. Itu saya ingat betul, masih vivid gitu ya dalam ingatan. Itu ibu saya nungguin saya belajar membaca sambil nyetrika. Gitu. Jadi itu pertama kali menurut saya introduksi terhadap teks. Ketika saya mulai mengeja INI ini gitu ya. BUDI Budi. Kemudian hari saya tahu bahwa ilustrator yang muncul di buku-buku waktu itu adalah Paraden. Ternyata sosok Paraden yang kita kenal, sosok yang juga populer di ini kan Unyil ya. Gitu. Jadi itu Mas Ali. Dan semenjak itu kecintaan sama buku dan membaca dan literasi ini tumbuh gitu. Tetapi begini, Mas Dalman setelah SMA kuliahnya apa? Saya dulu di YIN Bandung. Ngambilnya itu di bawah Fakultas Dakwah itu ada jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Komunikasi dan Penyiaran Islam. Penyiaran Islam. Ya. Apakah waktu SMA atau kuliah atau setelah kuliah, apakah memang sudah pernah ada keinginan untuk memang terlibat nantinya kerjanya tuh kepengen sama di dunia perbukuan dan literasi gitu, atau kejadiannya emang kebetulan atau how it happens? Saya kira mungkin tidak ada yang kebetulan ya. Saya ingat almarhum Pak Hernowo itu di Mizan itu mengibaratkan menulis itu ibarat Anda makan pada satu saat Anda harus mengeluarkan ya kan gitu. Nah itu seperti makannya itu adalah membacanya gitu. Jadi ketika Anda membaca gitu, itu pada saat tertentu itu menulis itu menjadi hal yang alamiah saja gitu dari proses membaca gitu. Dan saya kira kalau tadi Mas Ali nanya soal kemudian ketertarikan di dunia baca tulis gitu. Tadinya saya membaca dulu, baca. Satu saat saya ngoprek mesin tik punya bapak saya tuh di ruang tamu. Ini mesin tik buat apa sih saya gitu. Terus saya masukin kertasnya gitu. Terus saya mulai berpikir, saya
nulis apa ya di sini ya. Saat itulah saya punya puisi pertama. Umur berapa itu? Itu kayaknya SD kelas berapa ya? Kelas 3 mungkin ya. Kelas 3 kelas 4 lah kurang lebih gitu. Jadi saya ngaco aja gitu. Tak 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 gitu ya. Saya sampai takjub sendiri, saya bisa ya. Gitu. Dan terus kebiasaan itu berlanjut. Jadi saya ingat waktu saya kuliah itu, saya selalu menulis hal-hal yang saya temukan menarik di dalam buku. Oke, menulis hal-hal yang Mas Salman temukan menarik di Di dalam. dalam buku. Jadi ada bacaan menarik. Terus saya sengaja tuh dikasih apa? Secara verbatim saya tulis gitu ya. Kemudian bukunya apa, halaman berapa dan lain-lain. Dan itu yang saya sadari kemudian tuh membuat apa? Menulis itu menjadi sesuatu yang ya bukan hanya mengarang gitu. Saya bisa mengaitkan apa yang ingin saya ketahui tentang A berdasarkan apa yang pernah saya baca di buku yang mana misalnya begitu. Itu membantu banget tuh. Dan Kata Imam Ali, ikatlah ilmu dengan menuliskannya. bukan yang ini loh ya, yang walinya. Ikatlah ilmu dengan Menuliskannya. menuliskannya. Kemudian sampai akhirnya terus tadi bekerja di dunia perbukuan ini, apakah memang punya keinginannya ke situ atau karena ada opportunity yang datang atau seperti apa? Jadi waktu kuliah itu pekerjaan freelance saya kan lumayan banyak. Sebetulnya itu kan mode survival. Jadi saya pernah menjadi fotografer partikelir. Jadi kalau ada teman-teman punya hajatan gitu, saya biasanya diundang untuk untuk foto-foto lah gitu. Nah tapi di akhir-akhir mau selesai kuliah itu, saya bergabung dengan sebuah studio yang memang spesialisasinya adalah komik. Nah, fungsi saya di situ adalah untuk menjadi penulis skrip komik. Oke, komik apa tuh? Komiknya banyak. Mulai dari komik yang kita kenal seperti komik manga gitu, yang dalam satu volume itu 160, 180 halaman gitu ya. Atau komik yang dulu ada namanya komik bergambar yang ukurannya besar sekali itu. Namanya komik poster. Nah, siapa yang menjadi tujuan naskah-naskah ini salah satunya adalah Mizan. Jadi dulu saya adalah outsource-nya Mizan sebenarnya. Lewat studio komik ini. Dan dari situ baru opportunity untuk akhirnya masuk ke dalam. Iya. Dari situ saya mengenal penerbitan gitu kan. Di Bandung kan ketika itu cukup banyak ya. Ada Remaja Rosda Karya, ada Grafindo kalau saya tidak salah. Jadi saya ikut pitching sama teman-teman menawarkan naskah saya tuh waktu itu ke teman-teman penerbit. Dan itu kan Mas Salman juga sebagai seorang penulis juga gitu kan. Buku Mas Salman, saya ingat yang covernya itu yang Iya betul. apa judul Mas Salman? 50 kisah. 50 kisah. 50 kisah tentang cinta dan hal-hal lainnya kalau tidak salah. Itu tuh saya gitu. Dan Mas Salman berarti masuk itu langsung ke Bentang ya berarti ya? Waktu itu 2000 ketika saya lulus, sebetulnya saya pernah bergabung menjadi jurnalis.com ya. Kan booming tuh ketika itu. Belum zaman seperti sekarang. Kan ada astaga.com itu kan. Zaman itu kan keren banget tuh dan lain-lain. Saya masuk di satu penerbitan jurnalistik online namanya bandung.com. Itu kurang lebih sekitar 1,5 tahun. Tapi saya masih freelance mengerjakan naskah komik. Nah setelah itu baru sekitar 2001 Agustus, kemudian saya bergabung di Mizan yang waktu itu kantornya masih di Jalan John Kali ya, di Bandung. Dan kemudian sampai akhirnya masuk ke Bentang itu tahun? Itu 3 tahun kemudian.
3 tahun kemudian. Iya, jadi saya di Mizan Bandung itu sekitar 3 tahun. Kemudian saya melanjutkan kuliah pasca sarjana di Jogja. Ya mau nggak mau kan harus pindah dari Bandung ke Jogja. Kebetulan Mas Kris yang waktu itu kan manajer promosi di Mizan itu ditugaskan untuk memimpin Bentang. Terus saya daftar ke Mas. Saya daftar dong sambil kuliah sambil kerja. Ternyata ya diperbolehkan ya sejak saat itu saya di Bentang tuh 2004 November. Tapi karena saya harus mengikuti pelatihan akademik Inggris waktu itu sampai 8 bulan di Bali, itu baru bergabung sekitar bulan Juli 2005. Itu 20, sekarang 21 tahun hampir gitu ya. Iya, 21 tahun. Gimana Mas Alwan melihat dunia perbukuan di zaman waktu masih kecil, kemudian awal 2000-an gitu. Sama sekarang, apa yang Mas Alwan lihat yang paling terasa berbeda? Baik yang positif maupun negatif, pasti ada plus minusnya lah dulu. Iya, Gitu ya. iya. Saya melihat dulu kalau saya kecil ya, itu rasanya bahan bacaan itu kayak out of my league gitu. Maksudnya? Susah gitu untuk dapat apa bacaan. Artinya struktur sosial tertentu yang bisa menikmati bacaan seperti Bobo misalnya. Iya kan? Soal akses gitu ya. Soal akses gitu. Lagi pula waktu itu penerbit saya kira tidak sebanyak sekarang ya. Jadi paling salah satu yang bisa diandalkan adalah perpustakaan sekolah, itu pun nggak banyak jumlah bukunya, atau taman-taman bacaan swasta yang pada saat itu memang relatif membantu memuaskan dahaga anak-anak membaca. Nah saya ingat waktu itu punya uang seberapa pun, itu pasti habis untuk nyawa buku. Gitu. Jadi akhirnya nggak pernah bisa jajan karena begitu dapat uang nyawa buku terus seperti itu. Nah saya sangat terbantu itu dengan inisiatif taman bacaan waktu itu, dan saya kira sampai sekarang mungkin itu akan masih relevan ya, terutama di daerah-daerah yang memang akses terhadap bukunya itu antara jarang atau hampir tidak ada misalnya. Nah itu menurut saya cukup relevan gitu. Nah, kalau kita lihat bagaimana dengan perkembangan, kalau yang bisa saya lihat dari sisi apa yang terjadi di toko buku misalnya, perubahannya cukup besar. Dulu ketika kita akhirnya punya akses untuk ke toko buku, biasanya kan yang nangkring di ketika kita masuk itu kan ada rak-rak popularis. Itu hampir sebagian besar kan buku-buku terjemahan. Gitu. Ya. Nah, jadi penulis lokal itu Indonesia itu belum menjadi primadona lah waktu itu. Ini kita bicara tahun berapa nih? Kisaran. Saya kira ini sekitar tahun 2000-an awal mungkin ya. Even sampai 2000-an awal. Iya, gitu. Sampai 2000-an awal. Jadi sudah ada sih yang kan misalnya itu dari tahun 80-an itu kan terus merangsek dengan penulis-penulis ini kan, lokal, intelektual Muslim gitu. Nah, tapi barangkali baru di 2000 ke sini itu kita melihat upaya dari penulis Indonesia itu mulai merangsek ke rak-rak bestseller, terutama ketika saya masuk di Bentang. Itu kan Laskar Pelangi tahun 2005 itu saya ingat September itu baru terbit itu. Nah, 2005. Nah, itu lanskapnya berubah setelah itu. Artinya kita sekarang punya kepercayaan diri bahwa penulis-penulis lokal itu bisa juga menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Gitu. Nah, setelah itu saya kira sih semakin positif. Sekarang tuh hampir rata-rata penulis bestseller itu selalu ada 2, 3, 4, atau 5 itu semuanya penulis Indonesia itu. Di luar penulis-penulis terjemahan ya, gitu. Yang agak awet di rak itu kan nama-nama lama seperti Daniel Steele gitu kan.
penulis buku-buku dewasa gitu, Jadi atau John Gray gitu, novel di mana-mana. ya kan? Ya. Gitu. Dan John Grisham pun juga nggak sebanyak itu. Nggak sebanyak itu. Nggak sebanyak itu. Iya betul. Nggak Nggak sebanyak sebanyak itu. Jadi ini good news lah Mas untuk perbukuan nasional gitu. Jadi dan saya lihat justru memang yang terjadi di banyak tempat di dunia begitu juga. Yang jadi raja di di pasar domestiknya kan sebetulnya penulis-penulis lokalnya sebetulnya gitu. Ya, ya. Ya, dan saya pun juga pada sekarang ini luar biasa banyak bestseller justru dari penulis dalam negeri gitu kan. Bahkan salah satu beberapa buku yang paling laris pun kok ketika dikombin baik itu lokal maupun terjemahan pun juga kayaknya tetap di top 5-nya pun juga tetap ada beberapa pun yang penulis lokal bukan buku terjemahan gitu. Iya, betul. Ya, ya. Iya betul sih kalau itu dan itu baik buku yang fiksi maupun yang non fiksi. Non-fiksi, gitu, betul. Ya, ya. Kan dulu misalkan kalau kita bicara non-fiksi, salah satu yang populer kan Stephen Covey kan, Seven Habits. Ya, ya. Itu kan. Tapi setelah itu kan ternyata penulis-penulis di Indonesia juga ternyata punya gagasan yang juga sama pentingnya dan orang menerima itu dan akhirnya laris juga gitu. Ya, ya, ya. Ya betul. Sambil minum ya Mas? Oh iya, please sorry. Lupa nawarin, banyak yang nanya. Kalau waktu kecil ingat nggak buku favorit apa? Ada. Apa? Komik Brasil, dari Brasil, judulnya Si Mimin. Si Mimin. Iya. Apa tuh? Kenapa? Itu sebetulnya sangat menarik cerita tentang satu keluarga, nyebutnya gimana ya? Kan kalau di Amerika kan African American kan, tapi ini sebetulnya ya mereka satu keluarga kulit hitam gitu. Oh, di Brazil. Di Brasil tuh. Ibunya itu adalah seorang penatu. Jadi dia bekerja untuk mencuci pakaian lah gitu kira-kira. Wah, dan Mimin ini bandel banget. Jadi ini lebih ke komedi gitu. Ya, iya sih, tengil gitu kan anaknya. Ya lucu sih menurut saya waktu itu ya sebagai anak-anak itu yang dari terjemahannya. Kalau yang dari lokalnya sebenarnya komik-komik silat seperti Si Buta dari Gua Hantu gitu, atau komik-komik era Akosasi yang cerita pewayangan. Terus kalau komik Cersil, cerita silat, itu sebetulnya kalau orang pada zaman itu banyak membaca cerita Kopinho, saya mungkin hanya 1-2 saja. Yang sering saya baca itu malah buku berjudul dalam bahasa terjemahan Indonesia itu Pendekar Binal. Pendekar Binal. Nah, saya nggak tahu kenapa itu diterjemahkan Pendekar Binal, tapi kalau versi internasionalnya itu judulnya tuh Impeccable Twins. Impeccable Twins. Ya. Jadi ini cerita tentang saudara kembar, dua-duanya laki-laki. Yang satu dibesarkan di sarang penjahat dan penyamun gitu. Yang satu dibesarkan di di satu perguruan silat yang isinya semua perempuan. Dan yang menariknya si saudaranya yang dia dibesarkan di satu perguruan yang pokoknya ini perguruan ini jago banget lah. Di istilahnya itu kalau dalam bahasa cerita silat itu kan Kang Ou kan. Dunia persilatan itu. Itu sudah nggak ada yang bisa ngalahin perguruan ini. Si saudara yang dibesarkan di sini tuh diajarkan untuk membenci saudaranya yang lain yang dibesarkan oleh perampok ini gitu. Di sini tuh tidak ada aturan. Itu pokoknya 10 top penjahat itu ada di sini. Namanya Ok Jin Kok, saya masih ingat deh. Wah, itu ceritanya menarik banget. Dan ini sebetulnya ditulis oleh salah seorang legenda kalau di
di Tiongkok sana namanya ya. Kan kalau ke kita jadinya cersil kan. Itu penulisnya adalah Gulong atau Kulung gitu. Penulisnya ini sangat sangat terkenal. Dan ini menarik ya. Kalau kisah dari Tiongkok itu mungkin banyak yang masuk sejak dulu gitu. Tapi tadi si Mimin itu cerita dari Brazil ya. Iya. Dan itu terjemahannya pun dari masalah kecil pun sudah masuk ke sini. Iya. Dan cukup populer itu dulu. Populer pada zamannya ya. Iya, iya. Cukup populer. Menarik, artinya tuh yang dari sana pun sudah sejak dulu bisa sampai masuk ke sini terjemahannya gitu. Betul. Kalau zaman saya kan dulu juga silat-silat kayak apa, lebih silat yang agak besar itu loh bukunya tuh kayak model apa Tapak Sakti. Oh iya, itu yang kemudian ya, kan. Iya, itu Tiger Wong, gitu iya. kan ya, Tiger Wong, Tapak Tiger Wong. Sakti gitu. Sama saya dulu suka baca apa trio detektifnya Alfred Hitchcock. Iya betul. Kayak yang model udah mulai yang novel-novel yang teks gitu ya, gitu, yang remaja gitu kan. Itu sebenarnya menurut saya juga yang cerita silat. Asterix lah. Oh iya, ya Lucky Luke, betul. Ya. Atau Gerombolan Seberat ya. 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 Kalau Mas Ali inget kan dulu ada, sekarang kan istilahnya serial drama Cina dan Dracin ya. Nah, Itu pendekar pemanah Raja Wali. ya itu. Itu. Itu Return of the Condor Heroes. Iya, itu Condor kan? Heroes. Ya. Ya, terus lanjutannya itu kan pendekar Raja Wali itu, Yoko itu kan. Iya, si Andy Lau. Iya, itu Andi Lau kalau yang filmnya. ini ya, itu Sawi Versi Bilung ya. filmnya, iya. Nah, itu tuh dari klaster penulis yang pada zamannya itu memang populer tuh. Antara Chin Yung sama Kulung gitu. Itu lahir banyak cerita-cerita yang menarik, dan kebetulan bapak saya suka, saya ikutan baca gitu. Itu kalau boleh dibilang buku yang paling saya sering hatamkan selain Al-Quran ya itu. Karena kan koleksinya itu kan tidak mudah tidak mudah nambah gitu. Akhirnya ya udah baca buku itu lagi. Saya sama kakak saya almarhum tuh itu suka rebutan baca tuh. Padahal sudah tamat, terus baca lagi dari depan gitu. Udah kayak ngelotok gitu rasanya. Saya yang saya baca itu Asterix. Terima kasih teman-teman di Gramedia juga. Asterix itu saya even sampai sekarang. Sampai hari ini saya masih baca lagi Asterix sudah. Itu karena itu menghibur sekali itu. Iya, lucu ya. Itu Gramedia ya, Asterix itu ya? Kayaknya ya. Seingat saya Gramedia sih. Kan dulu yang memasukkan itu kayaknya apa ya, Graffiti ya, salah satunya. Itu. Seingat saya Gramedia. Selain kelompok Gramedia ya. Kalau jangan lupa juga Tintin. Oh iya, Tintin betul. Tintin itu juga legendary lah ya. Ya, Asterix, Tintin, Lucky Luke ya. Saya bersyukur tuh waktu Frankfurt tahun berapa ya. Itu Frankfurt pernah. Book Fair. Iya. Itu kan cukup dekat perjalanan ke Belgia itu kan. Saya datang ke museumnya Tintin tuh. Ada museumnya sih. Ada museumnya di Belgia. Di mana di Belgia? Di Brussels enggak? Saya lupa daerahnya di mana ya. Saya waktu itu dipandu oleh Mas Andi Yuda tuh. Andi Yuda. Andi Yuda itu adalah atasan saya waktu saya masuk di Mizan. Ya. Iya, di Darmizan kan. Jadi saya dulu kan masuknya memang di divisi buku anak dan remaja. Terus kalau setelah dewasa apa buku yang Setelah dewasa itu sangat memorable atau berdampak gitu? mungkin Yang teringat lah begitu. iya betul. Gitu kan ya. Di antara yang sering saya baca berulang-ulang itu Toto Chan. Waktu saya kuliah tuh. Toto Chan itu saya melihat bisa ya sekolah semenyenangkan itu ya. Toto Chan ini apa? Coba buat ceritain kan belum nggak sempat Toto tahu. Chan itu kan cerita bagaimana kan Jepang setelah kalah perang itu mencoba untuk membangun kembali pendidikannya kan.
Jadi ada satu kepala sekolah yang dia itu ketika dia mengajarkan kepada anak-anak itu, lingkungan sekolahnya itu dibangun customize berdasarkan situasi anak-anaknya. Karena ada anak-anak yang memiliki disabilitas misalnya gitu. Gurunya itu memikirkan satu permainan yang kalau itu dibuat, yang menang tuh anak yang memiliki disabilitas itu. Eh, sehingga apa itu kan mendidik bahwa saya tuh juga ternyata mampu gitu ya. Ya. Dan mereka sekolahnya di bis sekolah yang tidak terpakai gitu. Itu membuat saya agak mind blowing banget gitu rasanya melihat sebuah konsep pendidikan yang inklusif ya. Pada saat mana kata-kata inklusif itu belum digunakan tuh Iya. di dalam apa kamus pendidikan kita kan gitu. Itu sudah melibatkan semua gitu. Iya, gitu. Mas Salman, kemudian selama menjalani kan sudah cukup lama di dunia literasi gitu ya. Apa sih tantangan utama yang Mas Salman lihat gitu kalau kita bicara tentang literasi di Indonesia gitu? Sekarang ini ya, menurut saya tuh sekarang ini yang perlu kita pikirkan bersama itu adalah bukan lagi pada apa namanya, kan kita sering sekali mendapatkan apa bahwa literasi kita rendah gitu, ya kan gitu. Menurut saya yang sesungguhnya terjadi sekarang buku tuh ada, gitu. Tapi distribusi buku kita itu tidak cukup apa rata gitu menyebarkan buku-buku ini sampai ke pelosok-pelosok gitu. Kalau kita lihat ya secara ekosistem perbukuan misalnya, toko buku yang relatif established misalkan, itu kan rata-rata ada di daerah tingkat 1, ibu kota provinsi misalnya, seperti Jogja, ya. Terus kalau kita geser sedikit, misalnya ke Gunung Kidul gitu, atau Kulon Progo gitu, itu kan daerah tingkat 2 kabupaten kan, itu tidak mesti ditemukan misalnya toko buku lainnya yang bisa se-establish misalkan jaringan toko buku Gramedia, gitu. Sehingga orang-orang yang berada di daerah-daerah itu ya tidak punya pilihan kecuali kan datang ke ibu kota provinsinya gitu. Ini kita bicara Jawa. Bagaimana kalau di luar pulau gitu, yang memiliki remote areas yang jauh lebih banyak gitu kan. Nah makanya tadi saya bilang soal taman bacaan, kan program pemerintah itu kan juga ada taman bacaan yang diinisiasi oleh anggota masyarakat kan. Itu menjadi penting menurut saya. Nah tinggal bagaimana misalnya pemerintah dengan penerbit itu memastikan bahwa taman bacaan ini hidup, koleksinya itu update gitu kan, sehingga tidak sekadar angka gitu. Kita punya 200 taman bacaan di seluruh Indonesia, tapi mungkin koleksinya sejak 5 tahun lalu tidak pernah diupdate misalnya, atau bahkan rusak gitu, atau bahkan tinggal sedikit, atau bahkan ada juga yang tutup mas. Ya. Gitu. Jadi salah satunya distribusi walaupun kayak sekarang dengan adanya marketplace dan lain itu jadi orang lebih bisa mengakses, tapi pasti beda ya gitu. Betul. Dan juga pengirimannya juga lain, biaya pengirimannya. Dan convenience-nya pun juga lain ketika ada akses yang langsung gitu. Betul. Ya. Jadi lebih kalau kita masuk ke toko buku itu kan kita jadi kayak sudah ya jadi langsung terpapar lah gitu ya. Ketimbang kalau kita masuk ke marketplace biasanya kita lagi mencari buku apa atau buku tentang apa gitu kan ya. Betul. Itu juga kalau ada uang ya kan. Iya. Iya. Artinya betul. Privilege juga itu. Iya. Kalau toko buku nggak ada uang pun masuk bisa ngelihat kan. Nah, jadi dan saya lihat pemerintah kan punya kan jaringan pemerintah itu begitu luas betul. Salah satunya kan secara logistik
yang jaringannya bisa sampai ke pelosok itu kan PT Pos, Mas. Itu sampai kode pos di hampir pelosok. Saya punya cerita menarik kemarin waktu ikut event namanya Kelana itu. Itu kan kita mulai dari Pekalongan. Melewati beberapa kabupaten gitu. Banjarnegara, Purbalingga kalau saya tidak keliru ya. Itu kan jalurnya naik turun cenderung daerah gunung lah gitu. Itu saya sampai di satu tempat, itu kayaknya hampir maghrib gitu. Saya bilang, gila ini tempat seterpencil ini, gitu ya. Gimana orang datang ke sini? Tiba-tiba di depan saya ada Kang Paket dong. Loh, nyampe sini terus. Artinya bisa ternyata dicapai oleh logistik gitu, iya kan? Nah, saya membayangkan kalau itu diupayakan untuk buku gitu, itu kan kita bisa memanfaatkan kantor pos itu setiap daerah tuh kayaknya ada deh gitu. Di tingkat kecamatan tuh kayak kantor pos tuh ada deh. Saya ingat betul waktu itu nabung soalnya kan namanya Tabanas ya. Ya, Tabanas bisa. Tabungan nasional ya. Iya kan? Itu kan nabungnya di kantor pos itu. Kantor pos itu kalau misalnya di make over jadi semacam taman bacaan punya pemerintah gitu kan, itu sudah pasti aksesnya banyak banget tuh. Gitu. Saya ingat dulu waktu saya masih di New York dulu tuh, sebelum Netflix itu menjadi film streaming, kan mereka dulu bisnisnya adalah DVD kepingan gitu. Kita di website terus kita pilih, kita bikin urutan film yang kita mau tonton apa. Kemudian nanti itu dikirim lewat pos filmnya. Dikirim lewat pos. Si CD-nya itu kan? Iya, jadi dalam amplop Netflix gitu. Iya. Nah, setelah itu di situ sudah ada sama stem buat pengembaliannya. Jadi saya selesai nonton nih ya, udah saya masukin lagi, saya tempel stemnya itu. Terus ya kan setiap berapa blok itu kan selalu ada kotak pos di sana. Kotak pos biru itu. Betul. Saya tinggal masukin lagi ke kotak pos, tutup, ceklek, selesai. Nanti akan diambil dan begitu itu udah balik ke Netflix-nya, Netflix akan otomatis ngirim film di list saya selanjutnya. Jadi 2 hari 3 hari kemudian tuh saya dapat lagi tuh kiriman next movie gitu. Sangat convenient ya. Iya, dan saya terpikir juga tadi karena tadi Mas Alwan bilang posnya itu bekerja betul-betul gitu. Bahkan saya ingat-ingat lagi bayar sewa kos apa ini tuh waktu tempat tinggal tuh juga nulis cek itu saya kirim pakai pos. Semuanya pakai pos gitu. Iya. Karena ya sistem posnya bekerja dengan efektif sekali. Betul. Dan kalau kita ingat dulu itu orang tua mengirim anaknya ke rantau, kirim wesel kan? Iya. Pakai pos. Pakai pos. Iya kan? Ya punya jaringan paling luas dan sebetulnya iya. Gitu. Jadi kalau saya membayangkan PT Pos ini kan sampai ke tingkat kecamatan punya itu. Iya. Ininya itu kantor-kantor posnya itu kan, meskipun skala kan bisa beda-beda dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi itu representatif pemerintah yang bisa kemudian dijadikan solusi untuk akses buku sampai di masyarakat yang paling remote gitu kan. Ya. Very interesting. Mas Alwan, kalau sekarang di era sosial media ini, kita belok sedikit nih. Yang orang bilang tadi, meskipun ada data yang bilang kata minat baca turun, tapi di sisi lain justru mungkin 2 tahun terakhir buku itu justru semakin hidup kembali gitu ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi saya juga tidak sepenuhnya setuju kalau dibilang minat baca kita serendah itu gitu. Artinya mungkin bisa jadi karena tadi kurangnya akses itu juga gitu. Tetapi juga sosial media ini punya peran positif tapi juga ada negatifnya juga. Salah satunya menurut saya adalah membuat attention span orang itu makin singkat, makin pendek gitu.
bahkan nggak hanya dalam konteks membaca, konteks melihat pun gitu, dari video panjang jadi video serba lebih pendek, Iya, lebih betul. pendek gitu kan. Betul. Nah, membaca dari tadi buku, terus ya buku, artikel, akhirnya jadi caption aja sesingkat-singkat mungkin kalau bisa gitu kan. Lama-lama caption bikin audio, tinggal didengerin. Iya. Jadi, nah menurut Mas Salman, ini tadi pendapat saya gitu, tapi menurut Mas Salman itu sendiri punya bukan soal punya peran, tapi gini, orang yang bilang ya udah toh ngapain juga, kan nggak harus baca kan, sekarang konten saya bisa mendapatkan ilmu nggak harus dari buku, bisa lewat YouTube, saya juga bisa lewat ilmunya gitu. Betul. Tapi ada pihak yang juga bilang ada perbedaannya, tapi kalau Mas Salman sendiri ngeliatnya gimana? Iya, saya memang tadi betul soal span of attention itu kan makin pendek ya. Dan itu tentu kalau bagi saya yang bergerak di dunia buku itu memang jadi challenge lah gitu lah ya. Itu hal-hal yang very challenging bagi generasi yang sekarang itu, memang ketika day to day habitnya itu memang nggak bisa lepas dari perangkat gitu. Karena memang sekali lagi kalau menurut saya, menurut keyakinan saya, Mas Panji dipakai ilmunya. Jadi konten-konten yang ada itu, yang di luar buku, itu pasti saling melengkapi lah, saling melengkapi. Cuma menurut saya itu tidak ada yang kalau kita membaca buku itu kan kita memang harus menyiapkan ruang dan waktu gitu, rasanya, ya kan? Karena kita memasuki satu kegiatan yang kalau kita tidak bisa memokuskan atensi kita, maka itu tuh nggak akan masuk gitu. Gitu. Jadi membaca itu sekali lagi kalau menurut saya itu memiliki kelebihannya tersendiri gitu, dibandingkan menikmati konten secara audio maupun audiovisual gitu. Saya masih percaya kegiatan membaca itu salah satu yang mendevelop disiplin atensi sebenarnya. Gitu. Nah itu salah satunya. Kenapa e-book di Indonesia tidak improving misalkan dibandingkan di negara-negara blok utara ya yang sudah lebih dulu maju. Karena menurut saya salah satu perangkat yang digunakan itu tidak ada yang seberhasil dedicated e-reader seperti Kindle. Ya kan? Di kita itu kan device yang digunakan adalah perangkat bergerak yang kita gunakan untuk macam-macam kan, makanya istilahnya multitasking. Nonton di situ, chat di situ, telepon di situ, WA di situ, terus ditambahkan lagi perangkat membaca. Kebayang itu kan lagi baca itu ting tung. Ya notifikasi lah, inilah itulah. Notifikasinya banyak banget. Menurut saya itu salah satu hambatan atau challenge lah gitu ya, yang membuat tidak bisa menikmati bacaan elektronik gitu. Nah tapi itu berhasil di negara-negara ini karena mereka punya dedicated e-readernya. Jadi terpisah sama sekali. Artinya kan sebetulnya perangkat itu adalah bisa substitusi atau komplementer terhadap buku yang fungsinya sebetulnya sama dan itu tidak mengurangi atensi kan. Gitu. Nah di kita menurut saya kalau mau berhasil e-book misalkan, kita bicara hal yang lain gitu ya. Harus punya tuh yang dedicated e-readernya yang dia itu bisa memisahkan kegiatan membaca dari kegiatan lainnya. Karena menurut saya baca buku itu adalah salah satu cara yang masih sangat efektif untuk membangun atensi dan fokus. Karena kita nggak bisa membaca tanpa betul-betul menyiapkan diri kita itu pada satu ruang dan waktu yang di situ kita harus fokus. Begitu fokus kita kemana-mana kan nggak bisa. Dan be present gitu kan. Iya betul. Ya. Kalau saya melihat ya, orang menikmati bacaan yang misalnya bersifat audio kan dia bisa sambil mengerjakan yang lain. Saya aja sambil nyetir bisa tuh misalnya dengerin gitu, iya kan? Iya. Tapi kan kadang-kadang kalau kita mau fokus dengerin ke sini, kita akan terdistraksi
untuk melihat apalagi sambil nyetir kan gitu. Mas Aman dengan begitu banyaknya ya tantangan gitu tuh. Kalau kita bicara soal dunia literasi ini, pernah ada momen-momen kayak merasa lelah atau frustasi yang mungkin kok kayaknya ini apa nggak sih, kenapa sih, jadi kayak mungkin momen-momen merasa hopeless walaupun kayak bukan berarti itu momen itu stay gitu, tapi momen pernah nggak sih ngalamin momen-momen seperti itu gitu, merasa ini kok susah banget ya gitu. Kalau pernah kemudian what did you do juga gitu. Iya. Saya kira tuh setiap orang adalah ya. Mau bekerja di industri apapun saya kira pasti ada momen di mana kayak stuck banget ini. Mau diapa-apain susah. Saya pernah diskusi sama teman yang dia masih di ekosistem perbukuan tapi di distribusinya lah gitu. Dia curcol sama ini situasi, dia bilang ini seperti tidak ada dalam textbook saya katanya. Gitu. Jadi dia memahami itu dari sisi sales tapi nggak bisa gitu dipetakan dari apa yang sudah pernah dia pelajari begitu. Dan saya kira mungkin di situ akhirnya kita harus humble gitu ya. Termasuk saya waktu itu. Ya itu saatnya mungkin kita belajar lagi gitu. Saatnya belajar lagi. Termasuk kalau misalkan kita bicara ekosistem perbukuan pra dan pasca marketplace, itu kan revolusinya begitu besar kan. Atau bahkan jauh sebelum itu, kita bicara ekosistem perbukuan, sebelum masa medsos, dengan masa medsos, wah itu tuh berlipat-lipat ininya, pergerakannya gitu. Boleh dibilang pada saat itu saya sampaikan, kalau orang terlambat mengadaptasi media sosial itu akan jadi obsolete gitu. Karena akan susah ditemukan dalam percakapan gitu kan. Terus pindah lagi ke marketplace. Dan kita tahu teman-teman penerbitan yang terlambat mengadaptasi ini itu akan sama obsolete-nya gitu. Karena sementara ini jadi ruang pertumbuhan baru, mereka masih mengandalkan kanal-kanal lama yang sudah lagi tidak terlalu memberikan keuntungan gitu, dan seterusnya. Nah, jadi menurut saya hal-hal seperti itu tuh berpengaruh sih. Ada waktu-waktu di mana kita stuck lah. Aduh, stuck. Ini gimana ya? Ya ini belajar lagi. Ibaratnya kayak di riset gitu, belajar lagi dari nol gitu. Hal-hal baru gitu ya. Apa salah satunya yang paling teringat kayak jadi kayak kan kita bicara unlearn dan relearn. Iya, unlearn dan relearn, betul. Apa salah satu hal yang saya harus unlearn, memaksa diri saya untuk bergerak. Saat itulah saya mengenal sepeda. Gitu. Jadi pergerakan itu betul-betul dimulai dengan, dan pada saat itu memang saya berada di titik yang sangat itu transisi lah. Saya obesitas gitu ya. Asam urat lagi ya kan. Itu kalau saya tidak mengubah betul-betul secara fisik itu akan ya selesai lah gitu. Dalam arti harapan hidup saya jadi pendek kayaknya nih gitu. Itu betul-betul saya berubah. Saya ketemu komunitas pesepeda dan lain-lain. Dan rasanya itu menjadi playground yang menyenangkan gitu. Nah, itu kalau tadi bisa learn, unlearn, dan relearn itu saya mendapatkan, teman-teman saya bilang gini, bersepeda itu kalau sudah kita jalani dalam waktu yang cukup panjang itu lama-lama seperti moving meditation gitu ya. Dan saya merasakan betul, terutama ketika saya sudah masuk pada kegiatan bersepeda yang sudah di atas 100 km gitu ya. Itu tuh ada masa-masa ketika cuma saya, sepeda gitu, dan kesendirian gitu. Kan tidak jarang masuk ke satu tempat itu ya cuma saya sendiri gitu, malam-malam gitu, ngapain sih saya bilang gitu.
Itu, tapi disitulah masa-masa ketika saya bisa berpikir jernih gitu. Ya saya justru banyak memikirkan urusan pekerjaan ketika bersepeda. Sebaliknya ketika bekerja, saya mikirin urusan sepeda. Kedua hal itu menarik gitu. Itu membuat ketika saya bekerja itu saya punya kayak mata baru gitu. Asik ya. Jadi sekarang kalau mau kerja bilangnya mau bersepeda, Iya. mau bersepeda, mau kemana? Mau kerja gitu. Gitu. Itu menarik banget itu. Interesting. Menarik itu. Oke, tadi saya mau tanya juga, tadi balik lagi nih ke soal buku favorit tadi. Iya. Kalau yang buku yang non fiksi apa? Buku non fiksi itu Minum, tadi. itu The Alchemist ya. Coelho. Sebetulnya dua-dua itu buku non fiksi sih yang tadi Toto Chan. Oh, Tolkien juga oh iya, itu non fiksi ya. Oh, maksud saya gini, kalau itu kan disampaikan dalam bentuk cerita tadi. Iya, ya. betul. Tapi mungkin kan ada non fiksi yang bukan cerita gitu maksud saya. Iya. Jadi kayak buku-buku yang menjelaskan konsep atau hal-hal seperti itu, riset. Iya. Sebenarnya kalau sekarang ya, ada satu buku yang sekarang ini betul-betul buku lama, sebetulnya terbitan tahun 2005. Itu The Science of Cosmos, The Science of Soul yang nulis William Chittick gitu. Dan pernah diterbitkan oleh Cosmos, The Mizan. Science of Soul. Iya, The Science of Soul. Wah, itu buku menarik sekali itu. Jadi saya nggak selesai baca buku ini. Karena saya nggak tahu ya, jadi maju 5 lembar, mundur 5 lembar gitu rasanya gitu. Jadi itu orang mungkin ibaratnya kayak stagnan gitu, tapi saya merasa itu sirkular gitu. Saya butuh balik lagi ke belakang. Apa maksudnya ini ya? Terus baru maju lagi gitu. Memprosesnya mencerna gitu. Iya betul. Itu buku tipis aja mas, kurang dari 200 halaman, mungkin 150 lah gitu. Tapi lama banget ini membacanya gitu. Menurut saya ini, dan itu betul-betul buat saya di usia ini itu agak tidak mudah tuh nyari buku yang captivating kayak gitu. Kan kalau kita baca fiksi Aroma Karsa itu saya selesaikan 2 hari. Yang pertama ya, itu kan memang fast pace gitu kan. Kalau nggak selesai ini, wah gitu rasanya dibelain begadang-begadang juga gitu. Ya. Tapi kan memang fiksi kan modelnya begitu, Dan Brown dan lain-lain, misalkan di Origin selesai gitu. Ya sudahlah, kita tidak perlu murojaah ya. Mengulang kembali. Yang ini, aduh, saya bilang ini di satu sisi ada banyak hal yang baru, ada fondasi pengetahuan saya yang lama gitu kan. Bolak-balik itu nggak selesai-selesai. The Science of Cosmos, The Science of Soul. Ya. Itu memang rencananya akan saya terbitkan ulang di Bentang. Nah, Gitu. Penulisnya William C. Chittick. Oke. Kalau gitu sekarang saya tanya yang fiksi. Kalau saat dewasa yang fiksi apa? Kalau fiksi itu kebetulan yang saya suka banget itu saya bawa ke Bentang itu The Centenarian Man. Itu judul pendeknya. Judul panjangnya adalah The 100 Years Old Man. Oh, Jump Out of the Window. Ya. Itu saking panjangnya saya nggak hafal judulnya itu. Itu cerita Alan Carlson itu tuh. Penulisnya, dugaan saya awalnya orang Sunda, ternyata bukan. Penulisnya orang Swedia. Cuma namanya kan pakai rumus orang Sunda itu. Jonason namanya. Kayak Ajat Sudrajat. Diulang. Itu biasanya tuh berarti ayahnya namanya Jonas. Oh. Jadi dulu saya kan lama di Iceland setahun saya. Jadi di sana itu nama belakang itu hampir semua, tapi mungkin 80-90% itu kalau orang perempuan, anak perempuan misalnya ayahnya namanya Salman gitu. Nanti nama belakangnya adalah misalnya siapa gitu, misalnya Jenny gitu nama dia ya. Berarti Jenny Salmansdottir gitu. Daughter of Salman. Okay. Tapi kalau anaknya laki misalnya namanya John gitu. Berarti namanya dia John Salmanson. Son of Salman. Jadi kayak Jonasson itu berarti
Son of Jonas. Kalau di Amerika kayak namanya sama dikasih junior gitu belakangnya ya. Ya. Kalau JR. ya JR, atau kalau yang kerajaan-kerajaan tuh the second Oh iya, advance gitu kan. iya betul. Iya betul. Ya, ya. Wah itu menarik sekali. Saya waktu baca awal, wah ini orang Dan ada komedi juga gitu. komedi kok genial gitu. Ya. Jadi kayak kita membaca itu apa ya? Kayak tiba-tiba lagi lurus-lurus. Tiba-tiba ada sesuatu di tikungan gitu. Jadi unexpected kan rasanya. Itu ceritanya nih tanpa spoiler, orang yang mau ulang tahun ke 100, Ke 100. ya. Saat mau ada kayak birthday-nya dia itu, birthday party-nya gitu, tahu-tahu dia memutuskan untuk cabut dan kemudian berkelana gitu betul. kan, berpetualang gitu. Di ulang tahunnya yang ke-100. Saya ingat judulnya. The 100 Years Old Man Who Jumped Out of the Window and Disappeared. And disappear terakhirnya ya, and disappear. Ya. Caranya menghilang itu tuh yang yang kocak, ya enggak? Ya. Oke. Menarik sekali ini. Jadi Mas Alpan gini, kita tantangan pasti ada gitu ya. Dan ternyata cara unlearn dan relearn-nya menarik dari orang ke orang berbeda-beda ya. Satu adalah dengan bersepeda salah satunya. Terus mungkin inspirasi ide mulai muncul gitu. Tapi tadi pertanyaan yang belum terjawab adalah yang di unlearn-nya apa? Terkait si dunia tadi misalnya dunia literasi ini, kan ada dengan perubahan era ini, akhirnya tadi Mas Salman bilang ada yang Mas Salman kayaknya emang ada yang perlu gue unlearn nih gitu. Nah, kemudian relearn kan. Tapi yang di unlearn apa yang ternyata ini kalau saya pakai terus nih udah obsolete tadi. Gitu. Iya, salah satu kan dari cara kita menjalankan apa ya bisnis penerbitan itu dulu kan kita merasa penerbit itu dibutuhkan penulis. Jadi penulis datang dengan naskahnya, ketemu penerbit kan. Nah di masa media sosial itu malah sebaliknya yang terjadi. Nah itu yang kemudian melahirkan Belia Writing Marathon. Sebetulnya ketika pada satu waktu saya melihat ini platform apa sih gitu ya. Terus tiba-tiba ada nama-nama orang yang tidak saya kenal. Terus readership-nya bisa jutaan gitu. Jadi out of the blue kan gitu. Tidak ada nama senior yang saya kenal gitu di kancah penerbitan atau penulis di Indonesia. Siapa namanya? Ada Vanessa, ada siapa gitu dan lain-lain. Saya ingat waktu itu judul pertama yang saya terbitkan itu Tenaga Kerja Istimewa. Yang nulis memang bercerita tentang TKI kan? Itu cerita TKI itu memang settingnya di negara-negara Timur Tengah. Gitu. Itu saja waktu itu dibaca sekitar 3 juta. Nah, pola-pola semacam itu tuh tidak akan saya temui kalau misalkan saya masih berpikir ya udah kita nunggu naskah aja datang ke kita gitu. Iya toh. Ya. Ke penerbit. Nah, terus saya bilang, hey ini ada platform gini, ada penulis yang saya nggak tahu, readership-nya besar, kenapa kita nggak terbitkan saya bilang gitu kan. Nah, itu masa-masa yang ketika kita, by the way, Bentang itu bukan yang pertama ternyata. Setelah kita terbit ada yang lain juga yang lebih mengawali, tapi kita tuh yang pertama yang memberikan establishment seperti sudah dibaca berapa juta orang. Jadi marketing gimmick seperti itu kita gunakan untuk menarik pembaca. Ya, dan memang sudah dibaca gitu. Iya, dan mengkapitalize itu. Dan saya rasa waktu itu Bentang cukup berhasil dengan Belia Writing Marathon karena Belia Writing Marathon itu sebetulnya fase berikutnya dari ketika orang-orang terutama penerbit masuk ke platform itu, tadinya penulis jutaan. Ternyata setelah beberapa lama, bahkan yang baru dibaca 50.000 saja sudah diakuisisi. Itu kan tiba-tiba jadi samudra merah kan. Saya harus belajar lagi tuh. Akhirnya muncullah sebelumnya berangkat ke Frankfurt 2015 itu, saya bilang kita bikin sebuah kompetisi di mana kita mulai dari scratch. Kalau kita biasa mengakuisisi readership-nya sudah jadi, ini kita bersama-sama dengan penulis membangun readership-nya. Nah itulah awal-awal Belia Writing Marathon. Waktu itu ada 11 penulis,
6 bulan masa penulisan, dan salah satu naskah yang paling paling dibaca saat itu, kalau nggak salah mencapai sekitar 20 juta readership waktu itu. Nah, itu mungkin proses unlearn dan relearn. Relearn tadi itu. Ya, that's true. Gitu. Mas Salman, thank you so much. Terima kasih, Mas. Tapi saya ada satu pertanyaan lagi. Terima kasih. Ini saya biasa tanyakan ini ke setiap tamu yang hadir. Ada nggak hal penting yang menurut Mas Salman perlu disampaikan tapi belum tersampaikan karena saya belum nanya? Nah, ini agak susah ini jawabnya nih. Pertanyaan apa yang Mas Salman harapkan sebetulnya tanya, tapi si Ali nggak nanya-nanya. Oh gitu ya? Ada nggak? Apa ya? Saya malah nggak kepikiran nih pertanyaan seperti ini ya. Karena the point is message tertentu yang penting untuk disampaikan gitu kan. Ya. Saya kira gini, kan kalau saya ditanya ya, salah satu yang sering kali ditanyakan itu adalah bagaimana nasib penerbit di era digital, kan selalu begitu tuh. Karena memang berkali-kali teks ini itu sudah diramalkan akan mati kan, gitu. Betul sih, dan memang sudah banyak korbannya. Korban yang pertama mati itu surat kabar, ya kan? Karena surat kabar kita membaca berita hari ini, kejadiannya kan kemarin, Nah ya, ya kan? Dengan internet itu pola informasi kan berubah, apalagi setelah itu kita mengenal netizen yang terhormat. yang maha kuasa, yang maha benar, ya. Itu bisa dilaporkan secara langsung oleh warga gitu. Setelah itu majalah, ya kan. Jadi sekarang ini saya merasa sangat bukan privilege, tapi ibaratnya saya ini berasa at the forefront of the battle gitu, karena buku ini kan berarti last frontier gitu. Tinggal satu-satunya medium cetak yang bertahan, gitu. Orang selalu bertanya, sampai kapan akan menerbitkan buku gitu. Nah, menurut saya sih, saya tidak bisa menjawab pastinya gitu ya. Tetapi selama orang masih senang membaca, ya, buku akan hidup. Meskipun mungkin pada akhirnya medium cetaknya ditinggalkan, terus kita pindah ke medium yang lain gitu ya. Tapi yang penting orang masih punya concern membaca gitu. Dan fungsi penerbitan itu seperti yang disampaikan oleh Pak Haidar Bagir ya, itu akhirnya bukan lagi bicara book per se gitu, tapi sebagai penyedia konten gitu, ya kan, konten provider. Cuma bedanya sekarang bisa dinikmati dalam berbagai platform gitu. Ya, berarti sampai kapan kan selama hayat masih di kandang. Masih di kandang. Mas Salman, terima kasih banyak. Terima kasih, Mas. So much for sharing. Mudah-mudahan nggak bosan sharing-sharing lagi. Kita mah hampir tiap hari ngobrol. Ketemu. ini kita formalin aja di sini gitu. Tapi terlepas dari itu sebetulnya sangat banyak insight dan saya terima kasih banyak sekali lagi. Insya Allah semakin lancar, semakin sukses dan semakin berkah juga. Amin. Terus bersepeda juga insya Allah. Dan jangan lupa membaca ya. Dan jangan lupa membaca, of course. Thank you, terima kasih udah nyimak sampai di sini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Semoga bermanfaat dan semoga dimanfaatkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.